maka bersyukurlah karena Tuhan masih memelihara kita. Dan kalau saudara mungkin kaya hari ini, maka saudara, firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk kita tetap merasa cukup. Bagi kita yang sampai kapan Yesus segala Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus. Berjumpa lagi dengan saya di pagi hari ini untuk saya boleh berbagi firman Tuhan kepada kita. Kiranya kita semuanya boleh bangun dalam keadaan yang sehat, keadaan yang sukacita, dan kiranya Roh Allah, Roh Kudus, pekerjaan Allah, kasih Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita di pagi hari ini dan di satu hari ini. Saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini di dalam Lukas pasal 12 ayat 15. Firman Tuhan tertulis, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Amin. Firman Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, mari ketika saudara mendengarkan renungan ini awalilah dengan doa dan akhirilah dengan doa. Saudara, tentunya setiap kita ketika kita sudah berkeluarga atau siapapun kita pasti punya potensi untuk kita mau kaya. Karena itulah kita bekerja, setiap hari kita bekerja. Hasil dari pekerjaan kita itu atau upah kita itu bisa kita tabung. Mungkin kita bisa beli kebutuhan dapur kita, kebutuhan rumah kita. Lebihnya mungkin kita bisa tabung untuk merencanakan pembelian tanah, harta, dan segala sesuatu yang lain, saudara-saudara. Tentunya orang yang sungguh-sungguh bekerja, orang yang aktif bekerja, orang yang memang rajin tangannya, tentu dia akan mendapatkan yang terbaik. Tapi tentunya kalau misalnya kita malas-malas, kita tidak mau bekerja, namun keinginan pengen kaya, maka semua itu nihil, saudara-saudara. Saudara-saudara, untuk menjadi kaya tidaklah salah dan bukanlah dosa. Namun ada hal yang harus kita waspadai, ada hal yang harus kita jaga-jaga. Jika kita sudah kaya, namun ada ketamakan, ada tamak, ada yang masih belum cukup, masih menimbun untuk dirinya sendiri, hati-hati. Yesus berkata, berjaga-jagalah, waspadalah. Berarti, saudara, kalau kita sudah punya rasa ketamakan, sikap ketamakan, hati-hati. Ini sesuatu yang wajib diwaspadai. Kalau perlu, buang dalam diri kita, karena ini akan menjatuhkan kita dari harta kita. Hidup kita hanya terpaku kepada harta kita pasti akan tinggalkan Tuhan. Saudara, kalau sudah ada rasa ketamakan, sikap ketamakan pada diri kita, sudah pasti kita tidak akan lagi memperdulikan yang paling prioritas dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Beberapa hari yang lalu saya sudah menyampaikan apa yang menjadi prioritas kita sebagai anak Tuhan. Tentu melakukan kehendak Tuhan. Maka kalau ada rasa ketamakan dalam diri kita, masih belum cukup apa yang Tuhan kasih ke kita, maka hati-hatilah, ini akan menjauhkan kita, merusak kerohanian kita. Dan Yesus berkata, waspadalah terhadap hal-hal seperti ini. Karena tidak mungkin orang yang berlimpah-limpah hartanya hidupnya bergantung pada, tidak mungkin. Tetapi kalau sudah ada ketamakan, pasti mungkin. Saudara-saudara, bukankah juga dalam kitab yang lain ya berkata bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang? Bukankah juga dalam Alkitab yang lain juga dia berkata, kitab-kitab yang lain juga dia berkata bahwa kalau kita sudah tidak merasa cukup lagi, maka kita akan menghalalkan segala cara. Saudara, ini orang yang sudah kaya tapi masih tamak, ini parah. Tuhan sudah memberkati hidupnya tiap hari, tapi masih belum cukup, masih cemburu, masih iri hati kepada sesamanya, kepada saudaranya, ini yang parah. Saudara-saudara, perikop ini adalah ada seorang yang bertanya kepada Yesus agar Yesus menjadi hakim,
menjadi penengah atau penentu atas warisan yang didapatkan mereka dari orang tua mereka. Dan orang itu berkata kepada Yesus, "Tuhan, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Dan Yesus tegur orang seperti ini. Kenapa? Karena Yesus tidak fokus datang ke dunia untuk menjadi hakim, untuk menjadi penengah atau pembela orang-orang yang merasa tidak cukup. Kita harus melihat tujuan Yesus datang ke dunia bahwa untuk menyelamatkan kita dari dosa. Kalau ada ketamakan, Yesus selamatkan kita. Yesus buang rasa ketamakan kita ketika kita mau sungguh-sungguh datang kepada Yesus. Saudara-saudara, sekali lagi saya mau katakan, marilah kita rajin. Karena setiap kita punya keinginan untuk kaya. Karena kalau kita sudah kaya, kita pasti bisa membeli, bisa mendapatkan dengan bantuan uang yang kita dapatkan. Namun, apakah dengan kita kaya kita bahagia? Atau mungkin karena kita tidak kaya maka kita juga tidak bahagia? Saudara-saudara, yang menentukan itu adalah diri kita. Dan yang menentukan itu juga bagaimana hubungan kita di hadapan Tuhan. Kepada Tuhan, sumber kebahagiaan kita, orang Kristen. Kalau saudara tidak kaya hari ini, maka bersyukurlah karena Tuhan masih memelihara kita. Dan kalau saudara mungkin kaya hari ini, maka saudara, firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk kita tetap merasa cukup. Bagi kita yang mungkin hidupnya sederhana, ingat, bersyukurlah. Cukupkanlah dirimu, dan Yesus sudah berkata seperti itu. Di dalam doa Bapa kami juga Yesus mengajarkan kita bagaimana kita mengatakan, meminta kecukupan kepada Allah atas kebutuhan yang kita butuhkan. Semua itu supaya kita belajar untuk bersyukur, bukan potensi untuk tamak, merasa berkurang, menghalalkan segala cara supaya kita kaya, tidak lagi memperdulikan keluarga kita karena kita hanya fokus kepada kekayaan yang akhirnya akan membawa kita kepada kehancuran. Dan jelas apa yang Yesus sampaikan di dalam ayat-ayat sebelumnya. Setelah itu, ketika kita sudah mati, apakah kekayaan itu kita bawa? Tidak lagi kita bawa. Tetapi hancurlah kerohanian kita jika selama hidup kita hanya melihat, kita hanya mencari hal-hal yang fana. Karena ketamakan, kekayaan itu hanya hal yang fana. Tetapi kaya di hadapan Tuhan, ini juga hal yang menjadi sesuatu yang baik. Maka dalam firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita kaya dengan kekayaan yang daripada Allah. Tapi jangan sampai kita kaya akan dunia ini. Kita hanya mencari kekayaan di dunia ini, tapi hanya fana. Kita akan tinggalkan ketika kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Tetapi kalau kita mencari hal yang kekal, seperti yang Tuhan Yesus inginkan kepada kita, maka itu akan kita pegang dan akan melekat dalam jiwa kita. Sebab kekayaan yang kekal itu adalah tentang keselamatan, tentang kebaikan, melakukan kehendak Allah. Itu yang harus kita kejar, itu yang harus kita cari. Bagaimana supaya kita semakin baik hidup di dalam Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita di pagi hari ini. Terima kasih waktu yang baik yang saudara-saudara berikan untuk mendengarkan renungan ini. Mari kita awali hari pertama di minggu ini dengan ucapan syukur, dengan kata cukup. Apapun yang kita dapatkan hari ini dan hari-hari selanjutnya, kita mau kaya, mau miskin, mau susah, mau senang, ingat Tuhan sudah menentukan bagian kita. Dan yang kita akan lakukan adalah bersyukur, jauhkan diri kita dari ketamakan. Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan dimuliakan. Selamat pagi. Shalom.